Hai follower, balik lagi di Pengikut Drama. Kali ini gue akan bahas film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion, dirilis pada tahun 2018. Mengisahkan seorang remaja berkekuatan super kehilangan ingatan pasca tragedi yang menimpanya. Dalam tubuhnya terdapat satu kekuatan besar hasil rekayasa genetika otak yang membuatnya menjadi sesosok monster. Film pun dibuka dengan salah satu organisasi mengerikan yang dimana seluruh anak kecil dari penjuru dunia dikumpulkan di laboratorium misterius. Seluruh anak kecil dijadikan objek kelinci percobaan oleh sang profesor organisasi. Otak mereka dibedah satu persatu untuk dijadikan manusia super berkekuatan dahsyat, atau seorang penyihir tanpa memakai mantra-mantra. Namun dari salah satu mereka terdapat seorang anak kecil yang nyaris sempurna. Sejumlah peneliti harus meregang nyawa, dan objek penelitian mereka meninggal secara tragis oleh sang profesor bernama Dr. Baek. Terlepas dari peristiwa itu, terdapat dua anak kecil yang melarikan diri dari tempat mengerikan tersebut. Semua orang dikerahkan untuk mencari dua anak kecil itu. Sayangnya, seorang anak kecil laki-laki harus tertangkap oleh Pak Choi yang nantinya dikenal sebagai nama Nobleman. Tetapi seorang anak kecil perempuan berhasil melarikan diri, dikenal sebagai Ko Jayon. Tak berselang lama, Pako menemukan Jayon berada di peternakan sapi sudah terbujur kaku dan berlumuran darah. Dokter pun mengatakan kalau Jayon mengalami gejala yang berhubungan dengan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi memori, atau secara ilmiahnya disebut juga dengan penyakit Alzheimer. Di masa lalu, Pako dan Buko mempunyai seorang anak dan cucu, tapi kini mereka telah meninggal dunia. Pada akhirnya, Pako bersama Buko memutuskan untuk mengadopsi Jayon sebagai anaknya. 10 tahun berselang, Jayon tumbuh menjadi remaja yang baik, patuh, dan menyayangi orang tua angkatnya. Selain itu, Jayon sangatlah berbeda dengan remaja seusianya, di mana Jayon ini sangatlah cerdas dan cepat tanggap. Di usianya, Jayon juga sering mendapat peringkat teratas di sekolahannya hingga nasional. Jayon sangatlah mahir mengemudi di usia remajanya, mengalahkan sang ayah. Jayon bahkan tak malu untuk mengurus sapi-sapi sang ayah. Kemudian, Jayon bersama sahabatnya yang bernama Do Myung Hee berangkat ke sekolah seperti biasa, seperti anak remaja pada umumnya. Tetapi Myung Hee menyarankan Jayon untuk mengikuti ajang pencarian bakat yang memiliki hadiah sangatlah fantastis. Dengan itu, Jayon bisa mengurus peternakan dan pengobatan sang ibu yang mengalami pikun. Tak lama kemudian, Jayon pun memutuskan untuk mengikuti audisi tersebut. Dengan bakat tersembunyinya, Jayon ternyata sangatlah pintar menyanyi, sehingga dia pun lolos di babak pertama dengan keindahan suaranya. Dan ternyata Jayon juga mampu menggerakkan benda-benda tanpa harus menyentuhnya seperti seorang pesulap. Jayon pun harus datang ke Seoul untuk langkah audisi babak kedua. Mereka pun sangatlah bahagia. Malam pun tiba, Jayon bersama keluarganya menonton bersama-sama untuk menyaksikan Jayon memperlihatkan bakat menyanyinya. Namun, sang ayah bersama ibunya sangatlah khawatir dengan bakat khusus Jayon yang berbeda dari remaja seusianya, yang akan menjadi pusat perhatian oleh orang-orang di luar sana. Tetapi Jayon mencoba meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan lagi mengikuti audisi itu setelah dia mendapatkan uangnya. Saat di kamar, Jayon merasakan sakit kepala yang sangatlah menyiksa dirinya. Keesokan paginya, Jayon bersama Myung Hee berangkat ke Seoul untuk melanjutkan audisi babak kedua. Sesaat mereka sangatlah menikmati telur rebus. Seorang pria yang dikenal sebagai Nobleman mendatangi mereka. Awalnya Myung Hee sangatlah terpesona dengan ketampanan Nobleman.
Nobleman pun mengatakan kalau dia sangatlah mengenal Jayon serta kisah masa lalunya. Sayangnya, Jayon tidak dapat mengingat hal apapun mengenai Nobleman atau masa lalunya. Nobleman mengatakan kalau Jayon mempunyai sebutan seorang penyihir. Bahkan dia menunjukkan kekuatan supernya yang hampir saja melukai wajah Jayon. Seketika, Jayon mulai berkaca-kaca setelah kejadian itu. Myung-hee yang melihat langsung mengusirnya. Tak sampai di situ saja, Nobleman yang sedang berjalan tak sengaja ditabrak oleh bapak-bapak, yang membuatnya sangatlah kesal dan marah. Sontak saja, Nobleman langsung mematahkan lehernya hingga meninggoy, serta melemparnya keluar. Di tempat lain, Pak Choi dan Dr. Baek menyaksikan Jayon tampil di audisi pencarian bakat tersebut. Dr. Baek sangatlah yakin jika gadis itu adalah yang selama ini mereka cari yang telah kabur dari labnya. Lantas dia bersama Pak Choi mulai melakukan perburuan terhadap Jayon. Sesaat setelah acara, Jayon merasakan sakit kepala yang sangat menyiksa dirinya. Ternyata dokter mendiagnosis bahwa hidup Jayon tak lama lagi. Dia hanya punya waktu yang tersisa selama 3 bulan lagi untuk hidup. Satu-satunya cara untuk sembuh yaitu Jayon harus melakukan transplantasi sumsum tulang orang tua kandungnya. Diketahui kalau Jayon tak mengetahui tentang latar belakang keluarganya, sehingga hal itulah menjadi kesulitan baginya. Di tengah perjalanannya pulang, Jayon bersama Myung-hee didatangi sekelompok orang-orang tak dikenal meminta mereka untuk masuk ke mobil. Beruntung Jayon bersama Myung-hee berhasil kabur dari mereka. Yang tak lain itu adalah orang-orang suruhan dari Pak Choi yang menginginkan Jayon. Di dalam kepala Jayon terdapat obat penawar untuk kesembuhan tangannya yang memiliki penyakit langka. Tak heran jika Pak Choi sangatlah membutuhkan Jayon untuk kepentingannya sendiri. Beberapa jam kemudian, Nobleman kembali menemui Jayon. Dia mengatakan tentang ayah dan ibu Jayon. Seketika, Jayon langsung ketar-ketir mendengar perkataan Nobleman. Dia meminta Myung-hee untuk menghubungi ayahnya yang merupakan seorang polisi, meminta sang ayah untuk datang ke rumah Jayon. Sesampainya di rumah, Pak Do menanyakan mereka yang sangatlah mencurigakan. Jayon dan Myung-hee sangatlah panik dengan keadaan rumahnya mati lampu dan tidak ada siapapun di luar sana. Namun dugaan itu ternyata salah. Keluarga Jayon nampaknya baik-baik saja. Tidak terjadi hal apapun di rumah itu. Tetapi Pak Do memberitahukan Jayon bahwa ada orang yang tak dikenal sangatlah mencurigakan. Lantas Jayon pun berpura-pura tak mengenalnya. Singkat cerita, di malam harinya rasa sakit itu terus menghantui Jayon, bahkan memperlihatkan masa lalu yang sangatlah mengerikan. Di tengah rasa sakit kepalanya, Jayon menyadari bahwa ada orang asing yang akan masuk ke rumahnya. Setelah membuka pintu, Jayon langsung ditodong oleh orang-orang dari Pak Choi. Di samping itu, Myung-hee juga terancam oleh orang-orang itu yang menginginkan Jayon. Jika Jayon tak patuh, maka dia akan kehilangan Myung-hee, yang sewaktu-waktu bisa saja menyembelih Myung-hee secara hidup-hidup. Mau tak mau, Jayon pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah manusia yang memiliki kekuatan super yang di luar nalar. Dengan cepat seperti kilat, Jayon menghabisi mereka satu persatu tanpa ampun. Myung-hee yang melihat itu semua menjadi syok sekaligus ketakutan melihat sahabatnya seperti monster. Tak lama kemudian, Nobleman bersama rekannya datang mencoba menggali daya ingatnya ketika di masa lalu. Tetap saja upaya tersebut gagal, yang dimana Jayon benar-benar tak mengingatnya sama sekali. Lalu Jayon mulai mengingat masa lalunya saat melihat bekas luka Nobleman. Singkatnya, Jayon pun mau tak mau harus menuruti keinginan Nobleman. Jika dia ingin keluarga dan sahabatnya ingin tetap hidup,
Dengan berat hati, Jaeyeon pun berpamitan pada Myung-hee. Dia meminta Myung-hee untuk menjaga kedua orang tuanya. Singkat cerita, Jaeyeon pun dibawa ke ruangan khusus. Nobleman bersama Dr. Baek ternyata telah bersekongkol untuk menangkap Jaeyeon. Dia dipaksa oleh Dr. Baek untuk patuh dan duduk di kursi. Kemudian Dr. Baek menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan cairan yang akan mengingatkan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Di masa lalu, Jaeyeon merupakan kelinci percobaan yang sangatlah nyaris sempurna di mata Dr. Baek. Jaeyeon berhasil lolos di setiap ujian yang dilakukan oleh Dr. Baek tanpa merasakan sakit atau raut ketakutan di wajahnya. Jaeyeon berhasil melumpuhkan semua tes ujian tersebut. Terlepas dari kata sempurna, Jaeyeon ternyata memiliki kekurangan yang tak bisa dikontrol oleh siapapun dan rasa sakit kepala itu berdampak pada dirinya. Sehingga waktu hidupnya cuma tersisa 3 bulan saja. Kemudian rasa sakit kepala itu kembali datang, kali ini lebih parah dari sebelumnya, seperti akan meledak seisi kepala. Lalu Dr. Baek menyuntikkan obat penawar tersebut. Seketika mata Jaeyeon berubah menjadi biru. Secara ajaib, Jaeyeon seperti mempunyai kehidupan baru setelah disuntik. Namun dia memiliki tatapan mengerikan seperti seorang psikopat. Dan ternyata selama ini Jaeyeon hanyalah pura-pura mengalami Alzheimer. Dia sudah merancang sedemikian rupa untuk menipu semua orang demi mendapatkan obat penawarnya yang disimpan oleh Dr. Baek. Jaeyeon secara brutal menghabisi pria ini. Lalu dia mencoba menembak kaca pembatas yang mengarah pada Dr. Baek. Namun kaca tersebut anti peluru sehingga tak bisa ditembus oleh Jaeyeon. Sementara itu, Nobleman dan kawan-kawan menyadari jika Jaeyeon telah menipunya selama ini. Jaeyeon hanyalah pura-pura, mereka pun langsung bergegas untuk menemui Jaeyeon. Selanjutnya, Jaeyeon tak kehilangan akal, dia kabur melalui atap langit-langit. Jaeyeon pun berhasil menemui Dr. Baek. Dia sangatlah gembira akhirnya bisa bertatap muka kembali setelah bertahun-tahun dengan Dr. Baek. Selama ini, dialah yang memancing mereka semua demi kepentingan Jaeyeon untuk mendapatkan obat penawarnya. Semua kepolosan yang dimiliki Jaeyeon ternyata hanyalah kepura-puraannya. Tiba-tiba, Jaeyeon langsung menembak kaki Dr. Baek. Setelah itu, dia juga menyeretnya untuk mencari obat penawarnya yang disimpan oleh Dr. Baek. Di tempat lain, Pak Choi bersama anak buah Nobleman berkelahi dengan sengit. Bersama anak buah Pak Choi, kekuatan super versus tembakan. Mereka mengetahui kalau kelemahan mereka terdapat di bagian kepala. Tetapi si cewek super lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba, si cewek super secara brutal menghabisi mereka. Kemudian Jaeyeon merasakan kehadiran Nobleman ada di sekitarnya. Tiba-tiba, sekali sentuh Jaeyeon terhempas hingga beberapa meter. Lalu mereka pun berkelahi dengan sengit. Awalnya mereka berkelahi dengan seri, tidak ada yang mau kalah satu sama lain. Hingga akhirnya Nobleman harus mengakui jika Jaeyeon lebih cepat dan jago darinya. Tiba-tiba, Pak Choi datang dengan tepat waktu menghentikan mereka, serta menembak si cewek super. Karena terlalu banyak omong, Pak Choi pun menembak Dr. Baek hingga meninggoy. Singkat cerita, Jaeyeon mendadak muncul di belakang Pak Choi karena memiliki kekuatan di atas rata. Jaeyeon dengan gampangnya mematahkan leher Pak Choi. Lalu Jaeyeon bersama Nobleman akan kembali berkelahi, di mana Nobleman mengetahui obat penawar yang disimpan oleh Dr. Baek. Tapi sebelum itu, Jaeyeon terlebih dulu membunuh si cewek super yang menghalangi jalan ninjanya.
Nobleman pun yang melihat ada kesempatan mencoba membunuh Jayon. Lagi-lagi Jayon lebih unggul darinya. Lantas Jayon pun membunuhnya secara brutal. Dia berhasil mengambil semua obat penawarnya dan menghancurkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Jayon mendatangi ibunya yang sedang dirawat rumah sakit. Jayon memberikan obat penawar itu untuk sang ibu yang sangatlah membutuhkannya. Tapi sebelum itu dia sudah mengambil 2 obat penawarnya untuk digunakannya. Singkat waktu, 3 bulan kemudian Jayon mendatangi kediaman rumah dari kembaran Dr. Baik untuk mengambil obat penawarnya. Di samping itu, tatapan Jayon berubah setelah melihat tatapan wanita misterius yang sangatlah mengerikan seperti tak suka dengan kedatangannya. Jayon pun memperingatinya jika dia berani menyentuhnya, maka Jayon tak segan akan memenggal kepalanya. Film pun selesai.